Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri. Saya Huzatur Rohani, kader Posyandu dari Desa Sukoharjo, wilayah kerja UPTG Puskesmas Trimulyo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait makanan yang bergizi. Nah, sekarang ini kan di dunia kesehatan, terkhususnya di negara kita Indonesia ini sedang gencar membahas tentang stunting ataupun gagal tumbuh pada bayi dan balita. Penyebabnya antara lain adalah penyakit ataupun diabetes, kemudian ada juga karena gizi buruk pada orang tua itu sendiri. Lalu bagaimana pencegahannya? Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya stunting, yang pertama ini kita lihat dari ibunya dulu. Sebagai perempuan yang akan menjadi calon ibu, pihak kesehatan sekarang sudah menyediakan vaksin. Untuk kelas 5 itu sudah mulai dikasih vaksin. Kemudian untuk yang remaja, upayanya yaitu dengan memberikan tablet tambah darah secara rutin. Kemudian untuk ibu hamil itu dianjurkan untuk rutin memeriksakan kehamilannya kepada bidan ataupun dokter. Lalu untuk hal yang bisa kita lakukan di kehidupan dalam keluarga, antara lain adalah dengan menyediakan makanan bergizi seimbang. Nah, sekarang ini dengan istilah isi piringku bergizi seimbang. Contohnya di sini ada gambar sebuah piring yang biasa kita gunakan untuk makan sehari-hari. Piring ini kita bagi menjadi dua, ada setengah bagian awal dan setengah bagian yang kedua. Untuk 2/3 bagian yang awal kita isi dengan makanan pokok. Makanan pokok adalah karbohidrat yang biasa dikonsumsi ataupun umum di masyarakat. Di Indonesia sendiri, kalau wilayah kita, khususnya Lampung Timur ini, makanan pokoknya berupa nasi. Nah, kemudian ada juga yang wilayah lain menggunakan sagu, ada yang jagung dan kentang ataupun lain sebagainya. Ini gunanya untuk memberi energi kepada tubuh kita. Untuk yang selanjutnya ada 2/3 bagian yang kiri. Ini kita isi dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini berguna sebagai sumber vitamin dan mineral. Banyak sekali ya sayur-sayuran yang bisa ditemukan. Contohnya ada bayam, banyak kan di lingkungan sini. Kemudian ada sayur kangkung, kemudian ada terong dan sebagainya. Itu bisa diolah oleh ibu-ibu dengan berbagai variasi sehingga tidak menimbulkan rasa bosan bagi bayi, balita maupun pihak keluarga yang lain. Kemudian untuk selanjutnya 1/3 bagian yang kanan, atasnya makanan pokok tadi ya, ini kita isi dengan lauk pauk. Lauk pauk sebagai sumber protein bagi tubuh. Nah, lauk pauk ini protein bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada protein hewani, kemudian ada protein nabati. Coba kalau hewani ada apa aja? Daging, kemudian ada telur. Nah, itu sangat mudah untuk ditemukan di lingkungan kita. Ada ikan, biasanya bapak-bapak kan biasanya mancing ya. Nah, itu termasuk protein hewani. Kemudian untuk protein nabati itu ada olahan seperti tahu, tempe, itu sangat umum dikonsumsi di lingkungan kita. Dan yang terakhir ini ada 1/3 bagian yang sebelah kiri, di atasnya sayur-sayuran. Nah, ini kita isi piring kita dengan buah-buahan. Ini sama seperti sayur sebagai sumber vitamin dan mineral. Ada banyak buah yang bisa kita dapatkan yang tidak harus beli. Misalnya pisang, kemudian rambutan, kan dengan musim-musiman gitu ya. Ada mangga dan sebagainya. Nah, selain itu, selain kita harus menjaga nutrisi ataupun makanan bergizi seimbang, kita juga harus melakukan beberapa hal lainnya untuk menunjang gaya hidup sehat dalam keluarga. Nah, salah satunya nih yang pertama adalah minum air putih. Sebanyak berapa? Kalau umumnya 8 gelas ataupun setara dengan 2 liter air. Nah, air ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Salah satunya yaitu untuk menetralisir hal-hal ataupun racun dalam tubuh, menjaga kesehatan ginjal dan sebagainya. Selanjutnya ada mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena tangan kita ini adalah
alat untuk kita melakukan segala sesuatu. Kita makan menggunakan tangan, menyapu menggunakan tangan, alatnya kita pegang. Nah, tangan kita ini sangat rentan terhadap kuman ya. Jadi setiap kita setelah melakukan sesuatu, misalnya kita sudah bersih-bersih, kita sudah mencuci piring, nah itu kita harus melakukan cuci tangan pakai sabun dan air dan mengalir sebelum apa cuci tangannya? Sebelum menyuapi bayi, sebelum makan. Nah, karena kita menggunakan sabun, kuman-kuman yang ada di tangan kita itu bisa mati. Kenapa airnya harus mengalir? Kenapa tidak air yang dalam ember? Karena air yang mengalir itu nanti akan membawa kotoran ataupun kuman yang ada di tangan kita turun ke bawah sehingga tidak ada lagi di tangan kita ya. Jelas? Untuk selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik minimal satu hari itu 30 menit. 30 menit ya. Untuk aktivitas fisik ini banyak ragamnya. Bisa aktivitas ringan ataupun aktivitas sedang. Kalau aktivitas ringan itu seperti ibu rumah tangga biasanya menyapu, kemudian mereka berjalan, nah itu termasuk dalam aktivitas ringan. Kemudian ada juga yang jogging. Sering jogging nggak warga di sini kira-kira? Kurang ya. Nah itu nanti PR kita ya, gimana mengajak mereka untuk hidup sehat. Selain itu juga bisa dengan yang rumahnya tingkat nih, ada lantai 2, bisa dengan naik turun tangga, itu termasuk dalam aktivitas fisik. Yang kemudian adalah memantau berat badan setiap bulan. Nah ini penting ya bagi ibu-ibu yang memiliki balita, bagi setiap individu juga penting untuk memantau berat badannya, karena dengan memantau berat badan kita bisa tahu pertumbuhan bayi itu apakah pertumbuhannya cukup baik ataupun berlebih ataupun kurang. Nah begitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita pada hari ini, hal yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat, dapat kita publikasikan kepada masyarakat lain dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.